Sampai modelnya bilang gini, Pak saya mau tanya lagi, jadi break. Saya mau tanya Pak, iya nanya apa? Yang pegang kamera Bapak, iya. Nanti yang edit Bapak, iya. Yang lighting man Bapak juga, iya. Yang bikin story-nya Bapak juga, iya. Nggak ada yang lain Pak. Yang lain udah pingsan. Kesian, gue nggak enak. Gue saking nggak enaknya sama kru-kru gue. Kemarin ngangkat tebing tinggi, gue bilang gitu. Ngangkat alat, gue nggak tega. Jadi gue nerbangnya tunggu sebelah situ ya, gue setting drone. Tadi dulu ya, oke ya sekarang pakai kamera ya. Lain saya gue yang gawe sendiri men. Ganti 85, ganti gocap. Terus habis ini, scene-nya ini ya, nanti kamu nanti kesini. Ada suaminya kan. Bener nih bang, lu dari tadi lu bang sendiri. Iya kan gue udah bilang sama gue sendiri. Gue dari tadi ngaku lo, bukannya gue sombong lo. Justru gue merasa ya iya emang harus sendiri gitu loh. Nggak perlu banyak rame-rame. Toh kita syuting private, kecuali gue pengen bikin yang film look, yang kameranya bagus banget. Nih gue nggak kok. Ini cuman fill in the blank. Jadi gue bikin video klip 17 biji. 17 bijinya harus ada dan harus mewakili Indonesia. Jadi gue udah syuting di Lampung, di Bali, di Lombok, di Labuan Bajo, di Pulau Seribu, di Makassar. Gue muter-muter kan. Buat itu. Dokumentasiin Indonesia lewat video klip. Gitu. Gue di jalan sama Departemen Polisi 1, gue seneng banget. Wah ada band kayak gini, lu gila juga ya? Iya. Lu nggak tahu yang syuting gue sendiri, ngedit gue, terbangin drone gue. Kalau drone jatuh itu asisten gue tadi. Bos, drone-nya nggak udah mau jatuh nih mati. Lu tangkap dah. Dia lagi nangkap drone, gue syuting lagi di sini. Ya, gue syuting lagi gitu. Tapi ya butuh bantuan orang banyak kan. Tapi karena kita yang tahu maunya kita apa gitu. Lo gue pernah main di konser Demokrat pakai baju merah. Semuanya biru, gue pakai baju merah. Anak-anak, aduh, bos. Di pala kita ini ada titik merah, bentar lagi mati kita. Gak mungkin kita ditembak, dia nggak gila. Tenang, orang semua manggung pakai baju biru dong. Demokrat. Jarak gue sama SB segitu dah, gitar gue. Gue dateng merah satu band, di pegangan. Wih, kalau nggak gini kita nggak diingat. Yang biru, itu merah diingat. Gue sekarang masih dapat job dari dia. Oh gitu ya? Iya. Waktu kemarin pemilihan gubernur kan gue dapet job. Iya. Gue penulis buku, gue punya bukunya ntar gue bang. Gue punya buku, isi buku gue tentang band gue yang udah nggak di gue. Jadi waktu pemilihan gubernur kan Ahok, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno sama AHY. Prakatanya dari 3 orang itu. Apa? Prakatanya. Oh iya. Di 3 orang itu tiga-tiganya ngasih. Terus kan AHY paling terakhir. Nah gini Pak, kan saya nomor 1 ya. Bisa nggak saya dari bawah itu naik ke atas? Oh ya oke, saya bikin semua sesuai nomor urut. Jadi 1, 2, 3 sesuai nomor urutnya. Tadinya acak tuh sesuai waktunya. Siapa yang duluan? Yang duluan tuh Sandiaga Uno waktu itu ngasih. Jadi Sandiaga Uno di atas. AHY paling terakhir di bawah. Anjir lu bikin buku katanya mereka. Iya. Oh gua itu sampai kan gua harus ke Ahok kan. Minta dia baca bukunya dong. Bapak oke, tapi lu harus apa namanya? Bikin yel-yel lalala gitu. Pokoknya promosiin Ahok lah. Gue datang dong ke Menteng, ke rumah pemenangan itu. Oke, bang, maju sekarang. Ya, mau kasih bukunya nih. Oke, sekarang ajudannya, boleh speech. Pilih Ahok. Wah, gue nggak bisa dong. Orang gue tiga-tiganya. Kalau gue bilang sini pilih Ahok, AHY komplain dong. Ya kan, Uno baper dong. Ya, gue nggak ngomong gitu. Pokoknya gini ya. Pilihlah pemimpin yang terbaik. Udah ya, bye. Pulang. Anak-anak, set lu bisa AHY bang gitu dong ngomong. Habis kalau gue pilih nomor 3, nomor 2, nomor 1, gue mati mau tiga-tiganya ada. Gue nggak boleh berpihak. Dia juga baca, dia cepet baca. Oh ini bener kejadian, bener. Skimming cepet dia baca. Dia udah baca 2 bab dalam waktu 2 menit. Wow. Cepet ya. Buku tentang apa sih? Buku tentang band. Judulnya apa bukunya? Perjalanan band Tip X. Oh. Nanti sama gua kemarin. Iya. Jadi judul bukunya 1999. From Zero to Hero lah gitu. Ceritanya gitu. Ini udah jadi buku udah terbit. Lu yang nulis? Nggak ada penulisnya. Gua kurasi doang. Maksudnya gua membenarkan beberapa fragmen tapi isinya si penulisnya yang bikin. Apa? Keterbitan apa? Gramedia? Diterbitin di Gramedia tapi penerbitnya bukan Gagas. Gagas. Sorry, bukan Gagas. Gagas Solja. Solja juga udah ada bukunya? Novel? Gue bikin novel. Kayak Dewi Lestari, jadi gue bikin CD, gue bikin novel. Mau bikin film, duitnya nggak ada, ya udah nggak jadi. Berhenti lah. Tipex tadinya gue bikin film. Makanya gue bikin layar sama Agre. Begitu, harusnya abis buku, film. Nah, sebelum jadi film, bandnya udah quit dari gue kan, udah selesai. Selesai kontrak? Enggak juga sih, menyelesaikan dirinya dia sendiri. Baik-baik nggak? Enggak lah. Ya, enggak. Itu kalau antara label sama itu sering ada kejadian-kejadian gitu, rata-rata apa sih penyebabnya? Kalau di gue sih duit ya. Masalah duit ya biasanya ya kalau antara kita punya label terus
Iya. Oh. Kalau gue duit ternyata. Karena kalau ngomongin apa yang lain, servis gue bagus kok. Duit, dalam artian gini, ketika lu ngeband, dibayar 1,5 juta, tiba-tiba jadi 70 juta, lu berpikir nggak, potongan manajemen mendingan buat gue. Nah, itu sebenarnya itu. Tapi gue selalu bilang sama mereka, loh potongan manajemen artis gue itu satu yang paling kecil di Indonesia. Ya. Dua, itu gue balikin lagi dengan investasi gue, misalnya bikin ulang tahun. Kan bikin ulang tahun band gue di Senayan. Kan nggak sejuta 2 juta. Gitu. Di Rolling Stones, blok panggung yang gede. 60 juta sendiri. Ya ada take and give lah iya, pasti betul. kan kayak gitu. Kalau kan. nggak semua label mau kan. Biasanya label kalau bandnya ulang tahun dia udah bikin sendiri. Jadi secara general itu ada fase-fase di mana ketika band semakin dapat duit banyak ada sifat greedy keluar. Iya lah dong, ya, iya dong. bisa dibilang Wajar gitu, lah, ya. wajar. Dari nggak punya duit sekarang punya duit banyak. Dari nggak pernah megang duit sama sekali jadi punya duit banyak. Ada kok beberapa band gue sampai bilang masih dibukain nggak pintu dibayarnya kos? Masih dong, kenapa enggak? Ya soalnya gue mau buang-buang duit. Ada apa gitu? Sampai anak buah gue udah nggak usah marah lah, biarin aja. Orang gitu. Maksudnya banyak hal di namanya indie label orang pandang remeh gitu. Di indie tuh kan namanya doang indie kecil. Maka yang lu lakuin sama label gede bedanya Sama nggak aja. ada. Apalagi sekarang. Iya, apalagi sekarang. Terus networknya beda jauh lah. Dia networknya besar, capitalnya iya besar. Cuman semua itu kan juga kita nggak gila, bukan kita ngambil band pop. Kan juga ngambil band yang niche market juga, yang nggak akan juga dikerjain oleh label gede. Jadi label kecil ada supaya label gede tetap ada. Mereka lupa, mereka wah gitu berjibaku di hal yang udah nggak make sense gitu. Kenapa label gini? Di Amerika, label gede itu bikin label kecil yang banyak. Contohnya Geffen tuh label kecil. Label kecilnya apa? Universal misalnya, atau Warner. Orang Indonesia nggak paham itu bahwa satu label besar punya 50 label kecil. Satu khusus agama Katolik, agama Kristen, Hindu, Buddha, ada tuh. Gitu. Itu yang jadi perdebatan di beberapa agama. Bahwa, akhirnya mereka baru tahu, loh, yang punya ujung-ujungnya. Nah, ujungnya dia lagi, Amerika lagi kata dia. Emang lu pikir siapa? Mereka gitu. Akhirnya dirangkum dari dalam kata kapitalis. Nah, tapi ya memang orang yang mau jual, kan ditanya lu mau jual nggak? Nggak, ya udah. Ditawarin duit banyak, greedy ya dijual juga kan. Gitu kayak beberapa label begitu. Tapi gue selalu bilang sama anak band, ya kita join aja deh sekarang. Lu bisa apa? Nggak bisa apa? Beberapa anak rap, lu nggak bisa mixing mastering yang analog. Iya bang, tempat gue yuk. Gitu. Beberapa label misalnya kayak Universal kemarin gue datang, produksi di gue aja. Tapi tempat lu jauh bro. Kalau di Kemang gue mau deh. Ntar gue pindahin ke Kemang, lu mau nggak pindahin produksi gitu? Ya udah gue pindahin nih, gue bilang gitu. Tapi gue nggak mau nongkrong di Kemang, gue nggak mau dicurhatin orang, nggak mau curhatin band, gue juga nggak bisa kerja. Kalau di Bekasi gue bisa kerja. Nggak ada yang datang ke Bekasi soalnya. Siapa yang mau datang ke Bekasi? Udah mana macet, kisruh katanya. Tapi kenapa lu betah sih di Bekasi? Karena nggak ada yang datang, jadi gue bisa kerja. Kalau gue mau meeting kan gue ke Jakarta dong. Gitu. Karena kalau gue mau kerja kayak gini, gue baru mau kerja nih, tiba-tiba ada yang datang. Terus banyak nggak ada janjian gitu. Bini gue aja di Bekasi aja, bini gue suka komplain. Emang tuh orang janjian sama lu? Enggak, tapi kan udah datang, masa gue nggak temuin? Masanya dia ngopi di depan, gue harus lewat depan dong. ya gue temuin dong. Ngobrol ngalor ngidul, bahasa semenit 2 menit kan jadi 20 menit 30 menit. Itu satu. Kalau di kantor gue suka, ini Pak udah ambil antrian Pak, meeting sama bos saya. Asik. Belum Mas, kenapa? Itu ada 3 lagi Pak di luar, yang itu duluan Pak katanya. Bapak kan baru datang katanya. Nah nanti habis yang itu Pak ya katanya gitu. Karena ya kadang-kadang itu di Bekasi tuh. Gimana kalau gue di Jakarta? Lebih ini lagi. Lebih kisruh. Sedangkan gue butuh waktu buat bikin proposal, mikir-mikir gitu kan, kita thinking kan gitu. Ini masih lo yang ngerjain semua ya? Masih gue yang ngerjain semua. Jadi lo adalah bos yang turun ke bawah ya? Iya, kepepet. Kan nggak bisa bayar orang, ya itu gue ngerjain gitu. Nggak bisa bayar orang apa nggak percaya sama orang? Ada 2 ya. Iya, lo termasuk orang yang susah percaya sama orang ya? Gue percaya banget sama orang sebenarnya. Cuman KPI gue kadang nggak nyampe karena gini. Karena ketika kita bicara musik, bicara momen, momen yang nggak dapet selesai. Gitu. Kita misalnya gini, lagu Natal, masa keluarnya pas Lebaran kan nggak mungkin. Jadi gue akan kasih kepercayaan, tapi begitu itu lewat, gue ambil. Kayak misalnya gini, kemarin anak gue kasih KPI, lu bisa nggak subscriber kita sampai di 100.000? Menurut gue bisa, karena dari 50.000 jadi 100.000 bukan hal yang jauh. Susah iya, tapi bukan hal yang jauh. Manusia, ya masih visible lah. Betul. 2 bulan 3 bulan nggak ada pergerakan, gue lay off, gue kerja sendiri. Gitu, karena gue udah kasih waktu lu 3 bulan. Sebenarnya bukan 3 bulan, bener-bener 3 bulan. Gue kasih waktu lu 2 tahun plus 3 bulan. Gitu. Jadi 2 tahun udah gue purin. 3 bulannya plus aja, pengen lihat gue berapa banyak perubahan. Nggak ada perubahan ya. Sorry to say, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Gue nggak mungkin nungguin lu kapan punya mood. Gue nungguin mood lu kapan gue bisa, karena umur kan. Ya kita mau bikin apa? Usaha
umur kita berapa tahun lagi? Kita kan expired date-nya udah di depan mata gitu. Tinggal berapa tahun? 20 tahun lah. Iya, 20 tahun lagi. 20 tahun yang lalu gue bikin apa? Kan gue lihat 20 tahun lalu cuma segitu. 20 tahun lagi anggaplah sama segitu ya. Wah, butuh effort yang lebih nih untuk lebih dari itu gitu. Nah, gue minta anak-anak gue, dan gue pengen anak gue tuh pinter. Makin hari tuh kerja sama gue pinter. Gue suka lay off anak buah gue gini. Setelah lu kerja sama gue, ada ilmu apa yang nggak ada? Ya udah nggak usah kerja sama gue lagi. Karena nggak ada. Kecuali lu bilang ada, gue akan perpanjang pekerjaan lu sama gue. Kenapa? Karena berarti lu mau dapat apa? Gaji doang kerja di Jakarta. Kalau mau cari ilmu yang ada gajinya di gue. Nah, bedanya perusahaan gue cuma itu doang. Kalau lu mau berilmu, dapat duit di sini. Kalau lu mau berilmu doang, di sini juga boleh. Tapi kan tetap digaji, jadi itu is a plus point lah. Kalau lu mau duitnya doang, Jakarta aja. Karena pasti gajinya lebih besar. Tapi ilmunya nggak ada. By the time you get 40 or 50, ilmu lu nggak kepake. Gitu apa? Ngedit. Dulu, waduh, kalau orang video, gua ngedit 480 aja sehari. Sekarang 1080 semenit. Gua happy banget begitu gua ngedit. Wih, lu seneng banget, Bos. Zaman gue ini 1 hari ngeditnya, gue bilang. Ini semenit, gila nih, gue bilang. Wah, happy banget. Beberapa directors datang ke rumah gue. Karena video klip gue dia yang ngedirect. Gue yang edit deh, datang. Tapi menurut gue board lu nggak masuk nih. Gini kita kasih kompensasinya, tapi harus ada lo, jadi cepet kerjanya. Gue kerjain, anak gue tidur. Terus saya, udah nih, gini doang bro. Iya, lo kalau ngedit berapa bro? Nggak bisa, kenapa? Gue bukan editor. Gue seneng edit, tapi gue bukan editor. Jangan order gue gitu. Maksudnya lu cari yang beneran aja gitu. Tapi lo kerjanya cepet banget. Padahal gitu. Belum sempat bikin price list. Iya. Karena menurut gue kerjanya cepet. Gue kerja cepet karena gue tahu toolsnya kan. Ya kan gitu doang. Kayak lu lah, lu VO, lu udah tahu dong. Ini moodnya harus apa nih? Kebapaan itu. Lu udah siap-siap mikirin cicilan kan, biar kebapaan gitu kan. Kalau mikirin yang lain nggak kebapaan. Bapak-bapak tuh cicilan, tanggungan, jadi wibawa gitu. Kan kita udah tahu. Gue tahu motongnya di sini, di sini. Gue udah paham kan, gue bilang. Cuman kalau disuruh ngedit, ya gue nggak jadi anak band dong. Gue sih ngedit. Akhirnya duit gue di ngedit. Nggak bisa, gue nggak mau. Gue bilang gitu. Berarti emang berkarir tuh harus trik ya, Teh? Ya fokus. Lu bidangnya apa, walaupun yang lain-lain ada, jadi hobi aja boleh. Tapi jadi main bisnis lu jangan lah. Jangan lu main-main di area yang lu nggak paham. Gue di event aja gue sebenarnya maju mundur karena gue nggak merasa gue expertise-nya di situ. Gue butuh partnership gitu. Kalau orang lu sebenarnya mau ngerjain sendiri, enggak, sebenarnya gue butuh partnership, tapi cenderungnya partnership tuh nipu gitu. Cenderungnya bermain-main dengan, ya lu paham lah ya, bermain-main dengan premis. Premis 3 tahun lagi kita begini. Ya, ntar dulu, lu yakin gak? Kalau gue yakin. Karena gue menjalani ini udah 15 tahun. Lu kan baru kemarin sore. Gue tahu dari mana omongan lu bener apa enggak. Itu yang sebenarnya kalau di beberapa komunitas gue udah nggak boleh berpartner. Di komunitas gue yang gerejawi banget sebenarnya udah nggak boleh berpartner. Tapi kalau gue, ya mau nggak mau hari gini sekarang kita harus partnership gitu. Harus kita aliansi lah ya. Kita punya uangnya, kita nggak punya tenaganya. Kita punya tenaganya, kita nggak punya uang ya pasti begitulah gitu. Kecuali kita bangun-bangun dari kecil ya. Tapi it takes time, kayak gue bilang, it takes time. Memang partnership itu supaya mempercepat. Harusnya. Iya, tapi yang rata-rata banyak kan malah. Ya begitu anak gereja gue bilang, karena cenderungnya memang begini, cenderungnya beda pikiran. Kalau ada 2 kepala kan, 2 pikiran. Yang udah duet biji aja suka, ya lu tahu kan, meletus ya kan. Yang kayak gitu sih sebenarnya yang kita hindari, supaya bisnisnya, makanya di bisnis gue ini kalau lu tanya siapa di sini, ya gue doang. Ketika gue bilang yes, nggak ada lagi di atas gue, kecuali yang maha kuasa gitu. Karena beberapa kali gue bilang yes, yang maha kuasa bilang enggak. Jadi gue, kayak bokap gue bilang, ini nggak bisa nih pegang band ini, lu udah overwhelming. Ya yang maha kuasa suruh. Gue digampar sama lu nggak apa-apa, tapi yang punya dunia yang nyuruh. Jadi gue lebih mendingan nurut sama dia daripada nurut sama lu. Maaf. Maaf. Iya. Bokap gue sering banget. Udahlah, selalu lah. Karena kan gini, kayak contohnya gue pegang Tipex nih. Secara kalau lu bilang nilai buku nggak masuk. Bandnya udah nggak pernah manggung, udah tua, udah nggak punya karya, nggak ada apa-apanya. Terus lu ngapain manajerin, ngapain lu labelin gitu? Nggak, nothing for you. Tapi yang maha kuasa suruh. Gue bilang bokap gue, yang maha kuasa suruh. Jadi gue gimana? Gue nggak bisa ngomong panjang kali lebar kurang. Gue bilang, yang punya dunia nyuruh pasti dikasih jalannya. Udah selesai tuh. Dari manggung 1,5 juta sampai sekarang manggung 70 juta. Over. Pas di 70 juta udah nggak malu. Udah nggak sama gue. Hebat lo emang lo. Billing dia sekarang, gue yakin, billing dia sekarang setahun nih billingnya 7 miliar setahun. Wow. It's a big company lah. Kalau ngomong company aja, it's quite a big company lah. Quite big. Gitu. 7 miliar. Lu bayangin. Gitu. Ya kalau net profitnya nggak segitulah. Jauh lah ya. Cuman
7 miliar setahun untuk band tuh orang kan nggak nyangka. Band yang kayaknya udah nggak manggung lagi, tapi sebenarnya lagi making money yearly 7 miliar loh. Terjeleknya nih, bukan terbaiknya loh. Kalau nambah kontrak lagi bisa 7,5, 8 miliar. Gokil ya? Karena kontrak gue fix tahun. Yang tadinya kita pikir udah mobil rongsok nih. Iya. Tapi yang mau kuasa bilang pasti jadi, pasti kaya. Jadi lu nggak usah ngapa. Ibaratnya gue tidurnya bandnya jadi, kalau ini dibantuin. Tapi kalau yang band yang memang nggak disuruh nih ya, gue sampai butek juga mikirin nggak jadi-jadi. Ini band apa sih? Udah gue promoin ke sini ke sana, udah gue bolak-balik image-nya nggak jadi-jadi. Ya ada juga kayak gitu. Yang gue nggak berhasil. Dangdut gue nggak berhasil di dangdut. Dangdut nggak berhasil? Nggak berhasil. Menurut gue produksi dangdut nggak berhasil. Tapi gue tetap, ya karena gue suka musik, gue tetap produce gitu. Cuma gue belajar dari, nih yang ini nggak bisa nih, yang ini nggak bisa. Nah ini menarik nih, Hat. Lu kan ya dari segi lu as a music businessman ya, di luar lu sebagai anak band, lu sebagai music businessman pasti lu harus oportunis dong melihat segala ini kan. Iya dong. Lu pernah ngelirik ke industri musik Batak nggak sih, Man? Iya, cuman gue. Menurut lu apa tuh industri musik Batak tuh apa? Bagus banget. Oh iya. Semua musik itu punya marketnya sendiri. Tinggal bagaimana lu chip in-nya. Dalam artian gini, ini kuenya semuanya ada nih. Cuma lu kalau ngomongin bisnis, lu mau seberapa banyak lu modalin. Contohnya begini, lagu rohani Kristen. Kristen berapa sih jumlah orang Kristen di Indonesia ini? Nggak banyak, something juta, nggak sampai puluhan. Ya. Kalau lu lihat RBT-nya Telkomsel, nomor peringkat 1 sampai 10 RBT-nya. Dari 1 sampai 10, 4 tuh lagu Kristen. Lagu rohani ya? Kristen. Kenapa nggak rohani Muslim? Something wrong? Nggak juga. Berarti ada opportunity business. Ya nggak ada yang mau main gitu loh. Ya nggak ada yang mau main. Nah ini balik lagi lu melihat industri musik Batak. Sama kayak gitu. Loh, industri musik Batak sekarang gini. Orang Batak berapa sih? 8,5 jutaan. 8,5 juta. Kalau 8,5 jutanya pakai RBT yang harganya 1.000 aja. 8,5 miliar. Berarti opportunity dong di mata lu. Banget. Itu sama kayak reggae, opportunity. Nah, kenapa seorang Renhat yang udah puluhan tahun di dunia musik, pernah nggak sih lo ngelirik ini? Mau. Tapi semua ada stepnya gitu. Semua ada step. Berarti emang belum lo jamah nih. Yang gue belum jamah, yang gue pengen ya. Lagu daerah, lagu anak-anak sama rohani. Semuanya lagi gue siapin tapi belum. Ini lagu daerah spesifik lagu daerah atau lagu Batak nih? Ya, yang gue kan orang Batak. Gue nggak ngerti lagu daerah lain-lain. Gitu. Gue tidak bisa menggerakkan mobility gue nggak ada. Gitu. Kalau di Batak, gue punya mobility karena kita orang Batak gitu. Iya. Dan payung-payungnya ada lah, ceruk-ceruknya ada, bisa memanfaatkan. Ibaratnya lu punya akses lah. Oh, gue Selitonga. Iya. Karena ada satu penyanyi yang gue disuruh berkali, suaranya bagus. Dia tuh cita-citanya kayak Agnes Monica. Ini gue udah 3 tahun nih sama dia. Gue bilang, lu siapa? Ada Natasha namanya. Boru apa? Simbolon apa ya? Boru Simbolon. Ya, si Ombing. Oh, Boru si Ombing. Gue bilang gini, lu bakatnya nyanyi, tapi kodratnya bukan Agnes. Pilihannya 2, either lagu daerah atau lagu rohani. Pilih mana? Sampai 3 tahun belum mau. Sampai saat ini besok dia recording, nggak mau juga. Gitu. Jadi kan kita butuh talentnya yang gue nyaman gitu. Gue udah bacain hidupnya di gue, kalau pendeta tumbang tangan, tumbang tindih, gue udah kerjain tuh dia, tapi nggak mau juga. Tapi gini, semua orang yang gue bacain hidupnya pasti datang balik lagi sama gue, bilangnya gini, semua yang lo omongin bener dah. Lah kalau udah bener kenapa nggak ikutin aja? Kok susah banget gitu. Ya tapi tarikan di luar lebih banyak kayak gini lah. Lu bapak, lu punya anak, kalau lu jarang di rumah, kira-kira anak lu lebih nurut siapa? Yang sering ketemu sama dia kan. Nah gue juga sama kan, orang tuanya bukan gue. Dia punya orang tua sendiri, punya pergaulan sendiri. Kalau datang sini lagi susah biasanya. Jadi musisi lagi susah tuh datang sini. Jadi gini bang, punya masalah, ya udah, gue ajarin nih. Oh iya bang, bener-bener tuh, dia cocok tuh. Begitu cocok, kan dia nggak ketemu gue lagi nih, ngobrol sama kobangannya dia nih, kliknya dia secara komunikasi. Ya dia sekarang ngomongnya nggak gitu ilmunya, beda. Ya udah ikut dia terus, lama-lama dicokokin, masuk lah. Band-band gue yang di gue aja semuanya gitu, karena jarang nongkrong sama gue. Akhirnya apa yang kata tongkrongan lain omongin jadi percaya. Nah lo sendiri di perjalanan hidup lo, perjalanan karir lo sekarang, fungsi keluarga di lo apa? Keluarga inti lo, bokap nyokap lo, abang lo, gitu lo. Apa sih rata-rata mereka fungsinya apa selama ini buat lo? Menjaga gue biar gak gila ya. Karena gue kan idenya terlalu liar nih kan. Kalau teman-teman gue begitu lihat video klip ini, wah ini pasti idenya bos. Udah nggak yakin lagi nih, udah pasti. Dari situ udah ketebak karena gue agak sinting. Jadi ide gue terlalu harus ada yang ngingetin ya, misalnya waduh kalau bikin yang begini kayak bapak gue mikir apa ya, pingsan lagi, ntar nyokap gue mati gara-gara gue ya. Jadi
gitu. Terus kita ngobrol aja. Terus kan ada masukan yang kita kadang-kadang nggak paham. Dia kan melihat dari sisi non musik. Nih kalau di bisnis dia mungkin nggak ngomong gitu juga, cuma ngobrol ngalur ngidul dia ngasih, oh ini anu, oh iya, gue nggak dapet tuh apa insight itu gue nggak dapet. Kita bisa ambil. Terus kayak misalnya gue terlalu gila di musik, stop dulu deh. Kayaknya rumah lu berantakan tuh. Cat dulu rumah, cat kantor melulu. Oh iya, kantor gue cat, rumah gue enggak. Gitu kan jadi pagar. Fungsi keluarga buat gue semua sama pagar. Anak gue juga fungsi gue ya buat anak di istri gue ya pagarnya. Waktu gue ngelamar bini gue aja gue ngelamarnya gitu. Gimana tuh? Yang pendeta. Ini gue jadi bapak angkatnya. Tulangnya dia tuh pendeta. Jadi harus lewat gue baru boleh ke bapaknya dia. Ya udah. Lu kenapa mau ngelamar anak gue? Karena gue ini kita kan kerja nih. Tulang nih gue panggilnya tulang. Tulang kan kita kerja. Kalau kita kerja bener kan dikasih Tuhan sukses ya. Gue ini kan laki-laki yang lumayan lah, nggak jelek-jelek amat gitu. Oh lu ganteng kan? Iya, kan gue merendah dong. Gue tuh jelek tapi mulut gue bagus. Ya. Iya, mulut gue ada menyanyi. Gue jelek tapi gue punya karisma. Nah, itu dia. Gue bilang gitu sama dia, jadi gue butuh pagar. Pagarnya adalah istri gue. Kalau gue nggak nikah sekarang, gue nggak punya pagar. Gue nggak tahu gue bisa kemana. Maksudnya, istri lu Batak man? Istri gue Batak. Baru apa sih? Sianturi istri gue. Oh baru lu? Sianturi. Tapi dia selalu dibilang orang Cina, Cici mulu dipanggil. Terus lu merit adat? Adat. Gue merit adat. Lu merit adat men? Adat. Orang yang gede di Amerika terus merit masih pakai adat Batak? Adat Batak. Ya itu menghargai orang tua lah. Kan kita lu karena menghargai orang tua? Iya dong. Kita kayak gini. Banyak keputusan bokap gue nggak cocok. Bini gue selalu komplain, gue nggak cocok. Gue bilang gini, tapi kan itu kita hormatin aja orang tua. Jalanin aja emang. Apa salahnya sih? Iya nggak mungkin lah dia mau kita jelek. Tapi kalau dia minta ini, minta itu, tapi kan dengan kita mengerjakan itu kita jadi menderita. Oh kan, itu kan kata lu. Kalau kata Tuhan enggak, kata orang tua kita enggak, ya ikutin aja. Kalau kita sengsara kan dia nolong juga, jadi kenapa pusing gitu. Jadi lu merit itu adat Batak? Adat Batak. Nah, gua nggak ngerti nggak apa, tapi di mata lu nih yang udah biasa jagoan bikin rundown, bikin konsep acara, bikin apa? Ini banyak yang bilang anak muda Batak tuh, adat Batak tuh boring. Iya memang. Enggak ini? Iya. Di mata lu? Iya banget. Boring. Boring kalau lu bawa boring. Nah kalau gue dianggap keluarga gue dulu centil. Jadi gue sepanjang acara gue foto-foto aja. Jadi kan tiba-tiba udah selesai nih. Ya udah gue nggak pusing. Gini aja, kalau dibawa fun pasti fun, tapi kalau dibawa nggak fun, emang anak Batak tuh bertele-tele sebenarnya. Semua orang ngomong, orang Batak kan semua pengen ngomong ya. Gue belum ngomong nih gue. Udah gitu semua bawa bir, ngomong panjang jadinya nggak ada yang aling-aling. Cuman ya lo juga sih pakai free flow. Gue cuma satu adat Batak. Kenapa kalau kawin diadatin rame-rame? Pertanyaan gue apa? Nyokap gue jawab, soalnya supaya semua orang tahu ini istri lu, ini suami lu. Iya. Ketika cerai kenapa enggak? Kan supaya tahu dia udah bukan istri lu, ini bukan suami lu. Nyokap gue bingung, ya juga sih gitu. Ya, fair dong menurut gue. Kalau kawin diramein, cerai diramein. Tapi jarang kan orang Batak cerai men? Ya, sekarang sering. Iya. Sekarang banyak dong, kan maksudnya udah degradasi moral lah. Di kampung mana ada lagi yang mau. Sekarang gue nanya, lu ada nggak saudara yang nginep di rumah lu? Jarang. Dulu kan pasti nginep. Harus, kalau enggak. Ya. Sekarang enggak kan? Udah beda. Secara kultur kita udah beda. Kita nggak mau nginep di hotel. Ya, nggak mau ngerepotin mungkin. Atau enggak kesel. Atau enggak ya rumahnya juga kecil. Ya 1x2 ya mau taruh di mana kan gitu. Dan sekarang meninggal, gua kan udah mulai banyak. Batak tuh kan dulu jarang banget pakai rumah duka ya. Ya sekarang ya. Karena rumah kecil-kecil. Apa? Karena rumah kecil-kecil. Iya. Rumahnya kecil. Kalau dulu kan ya standar nih. Bedanya rumah orang Batak dengan orang yang lain, ruang tamu gede, kamar tidur kecil. Ya kan? Karena kita ngumpul arisan, tarombo-taromboan kan gitu. Ya itu penting betul. Itu penting buat orang Batak. Tapi yang kayak gue bilang, yang sekarang udah nggak gitu lagi. Ruang keluarga gue nggak pernah pakai. Akhirnya bokap gue iseng-iseng aja bikin acara apa. Natalan di rumah gue sih ya, Natalan di rumah gue. Ya mau nggak mau kan gitu. Kalau nggak rumah gede-gede buat apa? Kan udah kadung dibangun segede itu kan dulunya, iseng lah. Mungkin dia, ya maksudnya dia kan biar ada saudara dulu. Awal-awal gue inget banget, gue masih kecil, saudara gue ada yang tinggal di rumah gue 3 orang. Rumahnya masih kecil nih. Begitu rumahnya gede yang hidup nggak ada, termasuk anaknya udah nggak ada semua. Iya. Ya, lu bayangin ya, di rumah lu juga pasti gitu kan? Sekarang udah satu-satu dah. Udah nggak ada. Paling weekend. Iya. Itu juga kalau. Itu juga gue ledekin sama nyokap gue ya kan, itu gue udah pada married gitu, pas datang semua gue teleponin men. Lu di mana? Lu kesini. Kayak di rumah basi mau ngapain ya? Gue lupa dia udah istri orang ya. Gue mesti izin suaminya. Di rumah gue juga sama. Jadi sama sih. Kalau buat gue, balik lagi gue bilang, adat Batak tuh
ya somehow bagus, tapi memang gue juga nggak intuit gitu. Gue kadang-kadang ini apa ya, gue nggak paham. Tapi gue ikut aja. Suruh bokap gue datang, gue datang. Ya nggak ada ya. Suka nggak? Enggak. Paham nggak? Enggak. Sebel nggak? Ya nggak sebel. Enggak. Gue kasih spirit buat bokap, karena orang tua kan nih bangga lihat anaknya datang gitu loh. Kan gitu gini loh. Gue selalu bilang sama dia, lu nggak tahu perasaan lu jadi orang tua nanti. Di mana lu udah ngerasa di rumah nggak ada siapa-siapa. Nelongso nonton RCTI, berita, kejadian ini, kejadian itu. Terus ngapain? Kan orang tua sekarang nggak nonton Netflix. Iya kan, nontonnya berita aja udah. Terus jadi ngegosip aja sama ibu-ibu yang lain. Akhirnya arisan lah, ngawur. Nah ini kan dia pengen ada anaknya. Gue aja kadang dulu 3 tahun yang lalu gue masih lari pagi, terus ke rumah nyokap gue cuman ngobrol pagi-pagi sama nyokap gue, habis itu gue ke kantor. Wow. Itu pagi-pagi aja ada saudara-saudara gue, makanya kalian tuh temenin. Nyokap gue belain gue, dan saudara gue nama, temenin lah ini mamamu nih katanya gitu. Nyokap gue bilang, yang nggak nemenin siapa? Anak saya tiap pagi di sini, sarapan sama saya. Habis itu dia ke kantor, diam semuanya udah. Saya kalau di acara keluarga gue pasti diem lah. Di sini kan gue ngomong banyak, gue diem aja diem. Tahu. Ya itulah, ya membaru ya. Angkat-angkat gue angkat aja dia. Anak-anak gitu, gue suruh ngomong kan. Terus saya ngomong semua pada diem. Aku pikir kamu nggak bisa ngomong katanya. Lah ya selama ini kan saya cuma kacung kampret. Maksudnya di Batak kita kan ada strata gitu loh. Kalau ada orang tua ngomong ini, ambil dulu bir. Ambil bir. Ambil dulu nih. Padahal sih di luar bos Benjamin. Lah kalau di luar jangan. Kalau di luar tabok ini. Kalau di rumah ya. Gue arisan gitu gue angkat-angkat. Tapi orang suka anak kantor kan suka bantuin gue kan. Ada beberapa asisten gue ngeliatin gitu. Dan anak juga kan duduknya bareng sama gue ya. Di anak-anak yang nggak ngerti, kok lu mau sesuatu yang nyuruh tulang gue. Ya kalau gue sih, pokoknya buat kita ya atasan. Maksudnya lu harus menggenapi itu gitu, supaya rezeki lu bagus. Tapi nggak juga sih. Kalau bilang supaya kita juga nanti begitu tua, lu mau dilecehin orang kan nggak mau juga. Iya. Jadi intinya menyenangkan orang tua itu wajib lah ya. Itu penting banget. Karena lu tenang men. Begitu lu bikin orang tua lu, kan ada orang tuanya meninggal baru stres. Selama hidup saya, kemana aja, udah telat coy gitu kan. Kok kan enggak? Waktu nyokap gue cerita sama bini gue, jadi saya tuh pernah sakit ini. Di rumah gue bercerita sama bini gue, sebenarnya yang nganterin itu selalu gue. Oh lu iya, kenapa nggak ngomong? Ya nggak usah lah, lu kayak bragging cerita aja gitu. Makanya gue ceritain sama lu, sebenarnya nganterin. Kenapa gue? Kan bini gue nggak, masa iya lu yang nganterin? Gini kenapa gue? Karena dokter itu adanya jam 10 pagi, apa jam 9 pagi. Abang gua itu nggak ada di Amerika, adek gua kuliah pagi. Menurut lu yang kira-kira bisa nganterin siapa? Oh iya pasti lu ya. Ya udah, gua selalu punya pembuktian terbalik gitu, bahwa ketika itu terjadinya ini kan gua kuliahnya siang jam 1. Walaupun gua kuliah di UI, tapi jam 1 ya masih bisa lah nganterin nyokap gua sebentar sejam. Habis itu gua langsung ke kampus nganterin, ngedrop nyokap gua langsung ke kampus. Make sense. Abang gua di luar negeri gimana cara nganterinnya? Nyokap gua susah naik angkotnya, gimana dia mau jalan sendiri? Adek gue ya kuliah pagi nggak bisa. Dan lu tuh antar sibling erat banget ya kayaknya, katanya. Ya lumayan lah. Akrab ya? Akrab lah. Karena kalau gue kan sama adek gue bedanya 2 tahun. Karena gue bego, sekolahnya beda setahun. Jadi gue beda 1 angkatan sama adek gue. Secara umur sih harusnya beda 2 angkatan. Jadi adek gue tuh satu kampus sama gue. Gue di Visip kan, dia juga di Visip. Dia admin, gue iklan. Jadi semua teman gue jagain adek gue. Semua temennya adek gue perhatiin gue. Jadi gimana lu ngomong apa? Kalau lu ketemu, oh adanya Renhat ya? Tadi abang lu ke sono. Gitu. Tadi abang lu jalan tuh sama cewek nggak jelas tuh. Gue telepon di rumah. Lu tadi sama siapa lu? Gitu. Nggak ada siapa gitu. Tapi semua temen gue pasti kenal adek gue. Semua teman adek gue pasti kenal gue. Jadi gue ibaratnya bisa nongkrong bareng. Cuman gue nggak pernah aja sih nongkrong bareng sama temen adek gue. Gue nganterin dia sering. Cuman temannya dia mana gue tahu. Cuman nongkrong bareng kayak nggak masuk. Agak beda. Dia kan nerdi ya, administrasi, niaga, UI, S2. Gue kan ugal-ugalan gitu, gue anak band, nggak masuk gitu. Lalu abang lu lukap? Lukap, abang gue lukap. Ya semua buat gue ada di tengah ya, jadi gue bisa lihat atas, bisa lihat bawah. Buat gue mungkin gue nggak seakrab sama adik gue dengan abang gue, tapi emang dia orangnya begitu, gitu kan. Cuman apakah gue perhatiin abang gue, gini, setiap abang gue punya masalah, gue selalu ada di situ. Masalah dia merasa ada gua apa enggak, itu beda persepsi. Tapi kan ada orang, masa itu urusannya dia. Nah gue selalu stand up. Kalau saudara-saudara gue yang kenal gue nih, saudara gue yang kayak tulang gue ibaratnya, dia selalu bilang sama istri gue, kalau ada abang lu, gue yakin nih, kalau abang lu nanti suatu saat ada apa-apa, pasti yang paling duluan abang lu itu, suami lu itu. Karena dari kecil, dia kecil nih, kalau udah berantem, gue duluan yang maju bukan abang gue.
Abang gue di belakang, yang mati gue duluan. Yang kena bacok udah pasti gue. Ya kalau berantem, gue umur segini tuh gue udah berantem duluan. Gue paling maju. Abang gue di belakang nonton. Nah gue yang mukulin duluan. Biasanya sih gue kalah ya. Gue juga bukan tukang orang berantem gitu. Tapi maksudnya gini, kalau ada yang menghalangi keluarga gue maju duluan gitu. Kalau mau ada apa, gue maju duluan. Kalau ada bokap gue ada masalah, gue juga maju duluan. Entah dia sadar, entah dia enggak gitu. Tapi kan menurut gue, mungkin kan gue karena musisi, waktu gue agak ya suka-suka gue kan. Gue lebih bisa punya waktu. Ya yang kedua, gue emang laki kan gitu. Menurut gue laki harus stand up lah. Orang abang gue salah, gue selalu bilang gini, lu tuh sebenarnya salah. Tapi gue belain lu. Lah kenapa lu belain gue? Ya lu abang gue. Tapi gue mau ngasih tahu juga sebagai manusia, lu tuh sebenarnya salah, ngawur, gue bilang gitu. Lu gimana sih? Lu bilang gue ngawur, tapi lu belain gue. Ya kan gue adek lu. Gue harus belain lu. Tapi gue juga sebagai orang biasa yang nggak ada keluarga, gue selalu bilang, lu tuh salah. Gue salah tapi lu belain, lu nggak jelas lu. Lu gue jelas. Jadi gue selalu stand up. Abang gue tahu kok. Telepon gue, nih gue mau ini. Wah, lu udah paham gak apa yang lu minta? Paham. Menurut gue lu nggak paham. Sebagai adik gue cuma mau kasih tahu, gue akan belain lu. Tapi menurut gue lu nggak paham. Lu tuh ya dari dulu bikin gue bingung loh. Iya bener. Kayak lu lah misalnya, lu bikin salah nih. Gue karena gue temen lu, gue akan selalu kasih tahu lu yang bener. Menurut gue nih betnya. Lu tuh nggak bagus nih betnya. Lu kesini aja nih. Tapi kan lu masalah lu percaya apa enggak kan? Tapi sebagai temen lu, terserah lah, lu mau jungkir balik, gue tetap pegangin lu nih. Tapi gue udah kasih tahu, lu bakal terjungkal nih kalau kena itu nih. Begitu lu terjungkal, gue gak akan bilang, tuh karena gue kasih tau, gue gak akan bilang, gue angkat lagi abang gue nih. Udah, sini lagi ya. Tuh mau kemana lagi kita nih abis ini? Serah lu, gue ngikut. Adek gue juga, lu mau kemana lagi? Gue mau sini-sini, ya udah. Ya anak-anak adek gue nih, anak-anak adek gue juga, gue nih, lu ngapain? Nonton apaan? Nonton YouTube. Nih, sini. Anak-anak adek lu berarti bere lu tuh ya? Oh iya, gue kipasin terus kan. Nonton apa? Adek gue nggak tahu. Dia nonton channel YouTube, gue nggak tahu namanya apa, tapi cuman 10 detik. Isinya, lu ini off record ya. Lu tau acid nggak? Lu pernah pakai acid nggak? Ya. Enggak lah. Oke, lu pernah harus tapi tanya. Tahu. Oke, lu harus tanya sama orang yang pakai acid. Acid tuh kalau lu pakai acid, gambar tuh selalu lebih cerah. Iya, lebih berwarna-warni. warna-warni. Nah itu, jadi isinya cuman gambar-gambar. Acid. Tapi warna-warni. Game over. Itu gue bilang ini subliminal. Isinya suruh anak lu bunuh diri. Itu sequence loh. Jadi banyak video 10 second terus tuh. Nah kayak gitu. Nah gue kasih tahu anak adik gue, ini nggak boleh nih yang ini. Kenapa nggak boleh? Wah, adik gue keras kan. Gini deh, lu percaya gue kan? Iya. Kalau gue bilang nggak boleh. Menurut gue nih ngelitnya aneh nih. Adik gue nggak paham kan? Karena gue orang komunikasi, gue paham gitu. Kok tapi nggak ini kok? Lu lihat aja. Endingnya apa? Exit, game over, enough. Kata-katanya itu nggak ada yang positif, gue bilang gitu. Jadi anak tuh pengennya bunuh diri. Nah dia nggak tahu, kan karena gue pegang channelnya mereka nih, mereka kalau ngobrol ada, gue hidup ini gue kesel, gue mau bunuh diri aja. Tapi kalau sama nyokapnya, ya mama apa kabar, mama aduh halu, kayak anak kecil. Tapi otaknya udah rusak. Nah itu banyak anak kecil yang sekarang orang tua nggak tahu. Kayak anak lu nanti apa? Kayaknya anak kecil-kecil aja, biasa aja kayak anak kecil pada umumnya having fun. Tapi otaknya sebenarnya udah kasar, udah hancur. Udah hancur, itu banyak gue temuin kayak gitu. Di rumah sih sweet banget, mama lagi apa? Mama masih bantuin gak? Di sononya, masih bunuh gitu. Wow, tuh banyak tuh temuin. Nah gue bilang ini jangan, channel ini jangan. Gue kasih tau dia ini game apa? Wah ini jangan deh gamenya, yang ini oke. Gitu. Jadi gue perhatiin anak-anaknya abang gue, adik gue, saudara gue, tapi gue nggak mau ngajarin dia, kan itu anaknya dia. Iya. Nah gue selalu gitu rangkul ibunya nih, menurut gue sih coba lu perhatiin anak lu. Kenapa anak lu tuh gitu mulu tuh? Tuh perhatiin nggak? Dia ada satu hal diulang-ulang terus nih. Bener nggak? Iya. Gue suka ngintin tuh. Mama sih. Lu tiap hari ngapain? Dia kenapa mamamu? Ini gue suka gitu. Ayo coba tanya sama dia. Cek. Ya pokoknya di dunia ini yang paling hebat ya Daddy lah. Om Daddy nggak pernah marah, Mami apa tuh marah-marah mulu? Gue bilang makanya aja nanya di keluarga, di rumah aja. Nanti ketahuan terus marah. Gue bilang kalau gue mah selalu aman. Gue posisi gue aman terus, gue bilang gitu. Lo kan maknya pasti stres lah ngajarin kan homeschooling, yang ngajarin kan bini gue kan. Kalau anak gue nggak bisa, dia kan stres kan. Tapi ya udah sini gue yang ngajar sekali, waktu gue yang ngajar. Jadi bini gue suka nggak dapet. Anak gua nggak bisa, itu kan menurut lu. Menurut gua anak lu udah bisa. Lu tau dari mana? Kan gua kemarin ngajar. Setiap yang gua ajarin salah, jadi gua ngajar salah. Daddy, it's not like that. You read it like this. Oh iya, kan gua nggak tahu, bukan gurunya, gua gituin.
kan gurunya mahal. Iya, that's why you have to follow mommy. Mommy read like this. Kata dia, oh ya udah oke. Bini gue, tuh anak lu tahu. Gue videoin. Iya, tahu ya. Iya, cuma karena lu punya pikiran entah apa, jadi lu pikir, dia katakan kita suka gitu. Anak bego amat. Lu kenapa bisa gitu? Karena gue dulu gitu. Gue dulu kan bego. Gue tuh baru bisa baca umur kelas 2 SD, man. Iya, gue sebenarnya kelas 1 nggak bisa baca, cuma gue jago ngeles aja. Suruh baca, woi, cabut aja gue. Berantem. Jadi nggak suruh baca kan. Gue dari TK gue sih gitu. Dari TK yang anak kecil gue diem aja. Diam lama ini orang kayak tai, ngehe nih, ganggu muka gue dari tadi. Udah gue samperin nih, sini. Berantem yuk. Dia mikir, ya udah, gue pukul duluan nih. Tabokin aja langsung, jatuhin deh, pulang. Jadi kalau rapat gue tuh dari SD, selalu ada catatan. Anaknya suka menyerang, agresif. Padahal gue gak pernah nyerang, gue diem aja. Tapi ganggu lama-lama ganggu ya. Gak enak ya. Itu yang gue pengen anak-anak Batak juga paham bahwa yang kita kejar tuh bukan materi gitu. Orang Batak kan kita harus sekolah benar. Kalau sukses tuh dari duit. Gue selalu bilang anak gue sama istri gue, kalau sukses tuh bukan dari duit. Lu punya attitude nggak? Lu kalau punya attitude, duit pasti datang. Kalau punya duit, belum tentu punya attitude. Sekarang punya duit pasti korupsi nggak? Bisa kemungkinan. Tapi kalau udah punya attitude, punya kepribadian, nggak mungkin korupsi. Mau kaya, mau miskin, dia udah gitu aja. Tapi begitu gue umur 21, gue tiba-tiba paham gitu. Oh, orang tua tuh ya pengen bangga lah sama anaknya, pengen punya pakem. Ketika dia muda, pakemnya kan orang Batak tuh jadi pengacara, jadi apa namanya, tambal ban lah yang jeleknya, insinyur gitu-gitu. Iklan nggak ada, fotografi nggak ada, ya wajar gitu. Dia berpikirnya itu wajar. Tapi gimana caranya kita komunikasiin itu ke dia. Dan ini juga karir gitu. Betul, ketika kita jadi bapak, kita juga harus jangan cuma nyuruh doang. Jadi gali itu anak lu sebenarnya mindsetnya dapetnya dari mana gitu. Ketika dia punya pikiran kayak anak gue sering ngomong gini misalnya, waktu saya masih di heaven ya. Jadi sama mami itu ngapain? Gokil. Yo, lu bayangin masih di heaven kata dia. Nanti ya, oke, we will meet again in heaven ya. So when you go to heaven, wait for me ya daddy. Serem banget. Anak gua gokil anak gua itulah. Karena tiap hari memang dihantemin ayat sama gua gitu. Walaupun gua mungkin nggak sesering orang gereja apa segala macam, tapi gua selalu mendidik anak gua based on character. Walaupun namanya anak kecil lah, susah gitu. Lalu dijari-jarimu kaki ngangkat. Anak musisi ya. Lu kayak makan di warteg. Why? Why should I put my leg down? It's not polite, gue bilang gitu. It's polite. Says who? Says me. I'm the head of the house. Yeah, the head of the house is God, not you. Lu bayangin kalau anak lu ngomong gitu. Lu ngomong apa? Iya. But God put me in authority to do this family. Oke dah. Emang harus berani. Runutannya gitu. Jadi kalau di keluarga gue runutannya Tuhan nomor 1, Bapak nomor 2, Ibu nomor 3, anak nomor 4. Nah itu anak gue paham sekarang. Jadi kalau nyokap ngomong, nah nyokap bini gue diginiin, says who? Says your dad. Datang ke gue, Daddy, let me ask you, says who? Says God. Oke. Udah kalau gitu udah berhenti deh. Berhenti. Oke. Kalau bilang gue punya alasan 1000 macam, I don't get it. Gue ngomong, no, I don't get it. Tell me again. Kritis ya? Anak zaman sekarang. Nggak cuma anak gue kok, semua anak kecil sekarang karena banyak nonton YouTube segala macam pasti kritis. Tinggal gimana kitanya aja. Sama kayak bisnis. Bisnis makin kacau-kacau, makin kesana nanti tinggal kitanya aja. Gue nggak bisa YouTube, gue nggak ngerti YouTube, mau nggak mau. Gue ulang lagi belajar kamera. Dan semua fotografer, nggak semua lah, beberapa fotografer yang sekarang fotografer musik, dia malah cerita sama gue. Dia bilang, lu ngomong-ngomong sama fotografer lah. Di depan fotografer ada gue nih, bilang gitu. Emang sebenarnya lu lupa apa bro? Apa? Lupa apa? Kan gue jadi fotografer gara-gara lu. Gara-gara gue. Iya, yang ngajarin gue pakai speed f-stop ala-ala itu kan lu. F-stop ala-ala. Emang gue pernah ngajarin lu ya? Gue pengen lupa. Iya bang, jadi kontribusi lu tuh dan anak tuh sebenarnya banyak. Lu butuh apa kita support kok. Gue sampai nggak tahu loh, gue udah gitu. Gue bertanya, emang kapan ya gue ngomong gitu ya? Tahu kata anak-anak. Lu kan ngomong kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sono katanya. Ya udah bagus dah, positif kan. Gue takutnya ada sesuatu yang gue ucapkan yang negatif dia jadi sakit hati sama kita kan. Kita nggak tahu gitu. Itu yang gue tahu aja positif lah. Ya kayak anak-anak infopensi lah, gitu kan. Anak-anak gue, ya terserah lu bang. Kan infopensi ada gara-gara lu. Menurut gue kan enggak. Menurut gue ya lu ada gara-gara lu lah. Tapi ya sudah lah. Kadang-kadang gue minta tolong ini dong. Nah, anak-anak gue, telepon kantor gue selalu begini, kita kalau infopensi nggak bisa ngedeal, bos. Lah kenapa nggak bisa di sini gue telepon?
nih gue harus bayar berapa? Aduh, bos, jangan gitulah, jangan ngomongin duit sama kita, jangan bayar dah. Nah, gue harus keluar duit. Nggak mungkin kan kita udah bayar lo sebagai KOL dong misalnya gitu. Maksudnya, ya kita nggak mau. Kalau lu maksa bayar kita nggak mau. Dan anak gue, ya gimana dong bos? Bukannya kita juga nggak minta red card, nggak minta price list, orang nggak mau. Ya udah pakai nama palsu aja. Tapi kan kontennya konten kita kan ketahuan katanya. Juga sih, aduh susah juga nih yang gini nih. Ya udahlah. Tapi kan gue jadi nggak enak gitu. Utang budi dong jatuhnya gitu. Tapi anak-anak juga ngerasa utang budi sama gue gitu. Nah itu yang bagus-bagus. Baik lagi kan gue nggak tahu ada musuh-musuh gue yang pastilah. Lu kan makin tinggi makin. Ketika lu nggak punya haters kan berarti lu antara lu baik atau lu nobody kan. Dia bilang reggae darah biru katanya. Ya birunya spiritus. Oke, thank you banget nih kita sharing lu hari ini, keren banget. Ya, thank you. Dan sukses men ya, Horas. Batavia. Batavia. Oh, Batavia. Batavia nggak Batavia. Batavia. Abis Nanti ini kita bikin pemandangan lagi. Kita bikin ya. Batavia, iya. Batavia ya. Iya, pakai drone.